Selamat hari Minggu adik-adik. Abang harap adik-adik yang di rumah semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, jangan lupa mandi dan sarapan dan terutama siapkan Alkitabnya. Ya, dan jangan lupa tetap jaga kebersihan dan kesehatan di rumah ya, dan juga tetap jaga jarak. Oke, Bang, sebelum kita mulai ibadah, kita mau Menyanyikan lagu pujian pertama ya Kak. Oke, siapkan nih hati kita ya. Semuanya boleh bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Yesus Pokok. Pasti kau berbuah. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu HKBP Ancol Podomoro. Mari kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu, mari kita sejenak berdoa di dalam hati kita masing-masing untuk memohon kehadiran Roh Kudus. Saat teduh kita mulai. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi.
Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Ucapkanlah kembali doa ini. Ya Allah Bapa yang di sorga, sinarilah hati kami dengan terang-Mu, supaya kami layak menerima kehidupan yang telah Engkau sediakan bagi kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat ke-8 dan maksudnya. Hukum Taurat ke-8, jangan mencuri. Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ucapkanlah kembali doa ini. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke, adik-adik yang di rumah, minggu lalu masih ingat nggak temanya apa? Nah, kira-kira Bang Charles masih ingat gak? Kalau Bang Charles masih ingat Kak? Apa ya kira-kira Bang? Itu temanya minggu lalu tentang jadi anak yang terang. Jadi anak yang terang ya Bang Iya, ya. betul, Berarti Kak. kalau jadi anak terang itu berarti kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang Baik. Yang baik. Nah, jadi Terus, sifat anak terang itu gimana Kak? ya, kalau sifat anak terang itu seperti apa ya? Kalau menurut Karenta sih, anak terang itu adalah anak yang mau melakukan perintah-perintah Tuhan sesuai dengan buah-buah rohnya Tuhan, Bang. Masih ingat gak Bang buah-buah roh? Masih ingat Kak? Masih ingat ya? Nah, kalau gitu, kalau adik-adik mau jadi terang, berbuatlah yang baik supaya teman-teman kita semua juga mau melakukan perbuatan yang Baik juga. baik, Kak. supaya Tuhan tahu dan teman-teman semua juga tahu. Yang belum mengenal Tuhan jadi bisa kenal Tuhan loh Bang. Jadi bisa ikut Tuhan Yesus gitu ya Kak? Ya, kita bisa mengikuti teladannya Tuhan Yesus. Terus Kalau begitu, kita mau menyanyikan lagu Mengikut Tuhan Yesus ya Kak? mengikut Yesus ya. Siap Bang? Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Marilah kita berdoa kepada Tuhan untuk memohon pengampunan dosa-dosa kita.
Ucapkanlah kembali doa ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Puji kami basami, oh Tuhan nami, oh nama rasi rohai, binasa manisiai. Puji kami basami, oh Tuhan nami, binasa manisiai. Marilah kita bersama-sama membaca ayat bulanan untuk bulan ini yang diambil dari Yesaya 58 dari ayat 9b sampai ayat 10. Kita bersama-sama mengucapkannya. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Sambil bangkit berdiri ya adik-adik. Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Marilah kita mengaku iman percaya kita. Ucapkanlah kembali pengakuan ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, sekarang saatnya kita mau memberikan persembahan. Nah, persembahan yang baik itu gimana Kak untuk Tuhan? Ya, dilipat yang rapi, boleh dimasukin ke dalam amplop, nanti kasih ke mama papanya, atau juga boleh ditransfer ke rekening di bawah ini. Oke, sebelum kita persembahan, kita menyanyikan satu buah lagu Kak. Ya, lagu apa Bang? Marolop-olop. Marolop-olop. Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, adik-adik sekolah minggu, jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar hari ini? Mana suaranya? Apa kabar hari ini? Luar biasa. Hari ini sungguh luar biasa. Walaupun kita sedang berada di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, ibadah di rumah, tetapi jangan pernah imanmu lemah. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan sekolah minggu yang luar biasa. Karena Tuhan menyertai kita, memberikan hikmat, memberikan kesehatan. Amin. Iya, hari ini kita akan diterangi firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 12.
Yohanes 8 ayat 12. Ya, kita buka Alkitabnya. Kita akan membaca secara bersama-sama. Ya adik-adik, kita akan membaca secara bersama-sama Yohanes 8 ayat 12. 1, 2, iya. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Sungguh luar biasa firman Tuhan hari ini yang menyapa kita, yang menyapa adik-adik sekolah minggu, yang menyapa semua jemaat Tuhan. Iya, adik-adik sekolah minggu, pernahkah kita mengalami ketika pada suatu malam tiba-tiba lampu mati? Ketika kita sedang asik menonton, sedang asik berbicara sama bapak dan mama, sedang asik belajar, tiba-tiba mati lampu. Tidak ada kelihatan apa-apa, gelap. Kita pasti takut. Kita pasti memanggil bapak dan mama. Kita pasti memanggil nama Tuhan. Kalau tiba-tiba mati lampu, yang kita cari apa? Pasti kita mengambil handphone, menyalakan senter. Pasti kita mencari macis kalau orang tua sedang merokok contohnya. Artinya kalau tiba-tiba mati lampu, yang kita cari adalah cahaya, sinar yang bisa menerangi sekitar kita. Kalau dikatakan apakah artinya terang? Terang adalah sesuatu yang membuat nyata, jelas kelihatan. Terang berarti bersinar. Jadi kalau dikatakan anak-anak Tuhan adalah anak-anak terang, berarti kita adalah anak-anak sekolah minggu yang bersinar. Bersinar dalam arti memancarkan cahaya kasih Tuhan. Karena Tuhan itu kan kasih. Tuhan itu kan maha baik. Tuhan itu kan penyayang. Tuhan itu kan peduli. Tuhan itu kan maha pengampun. Kalau Tuhan Yesus adalah maha kasih, maha pengampun, mau melayani, maka anak-anak Tuhan harus bersinar melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Lawannya kata terang apa? Pasti gelap. Adakah di antara kita yang suka tinggal di tempat-tempat gelap? Adakah anak-anak Tuhan yang suka tinggal di tempat yang remang-remang? Pasti ada. Kalau ada anak-anak Tuhan atau jemaat Tuhan yang tinggal di tempat gelap, berarti dia suka apa? Melakukan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kalau ada anak-anak terang, anak-anak Tuhan suka tinggal di tempat gelap, berarti dia bukan anak Tuhan. Kalau anak Tuhan pasti tidak mau tinggal di tempat gelap, artinya anak Tuhan jangan mau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Terang itu adalah sifat daripada Yesus Kristus, sementara gelap adalah sifat daripada dunia ini. Ya, saudara adik-adik yang kami cintai dalam nama Yesus Kristus, kalau kita melihat begitu besarnya peranan terang di dalam hidup kita, apakah fungsi terang? Terang itu bisa kita lihat yang pertama sebagai penunjuk jalan. Kalau di suatu malam kita berjalan tidak ada lampu jalan, kita pasti takut. Tetapi kalau kita lihat ada lampu jalan menerangi jalan tersebut, kita pasti berani. Karena bisa kita melihat jalan yang bagus, jalan yang tidak bagus. Berarti terang itu adalah penuntun hidup orang-orang yang percaya. Yang kedua, ternyata terang bisa sebagai rambu-rambu lalu lintas. Coba dulu, pernahkah kita mengendarai sebuah motor? Kalau ada rambu-rambu lalu lintas warna merah, kuning, hijau. Kalau pas rambu-rambu warna merah, kita jalan enggak? Pasti berhenti. Kalau dia nyala hijau,
kita pasti berjalan. Jadi kalau kita berjalan di waktu lampu berwarna merah, berarti kita melanggar rambu-rambu lalu lintas, kita pasti mengalami kecelakaan. Jadi firman Tuhan sebagai terang, sebagai rambu-rambu lalu lintas menuntun kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, senantiasa menuntun kita, anak-anak Tuhan harus melakukan yang baik, yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Yang ketiga, ternyata terang bisa memberikan kekuatan. Pernah enggak lihat lampu surya? Kalau kita lihat di atap-atap rumah orang itu, ada kan lampu tenaga surya itu kan, dia bisa memberikan tenaga sehingga disimpan di sebuah baterai dan bisa kita pakai untuk lampu dan lain sebagainya. Firman Tuhan bisa memberikan kekuatan kepada anak-anak Tuhan. Benar enggak? Benar. Kalau apa? Kalau kita mengalami persoalan, nilainya kurang bagus, dimarahi orang tua, firman Tuhan mengatakan kita jangan takut, jangan lemah. Dia pasti memberikan kekuatan kepada kita karena ada Yesus Kristus yang mengasihi kita. Dan yang kedua, ternyata firman Tuhan itu bisa memberikan semangat di dalam hidup kita. Sinar matahari pagi bisa memberikan imun, sinar ultraviolet. Apalagi di masa virus COVID-19, orang sudah berlomba-lomba pukul 10, 11 berjemur supaya terhindar daripada virus COVID-19. Artinya sinar ultraviolet bisa memberikan kesehatan. Makanya rajin ya, kalau sudah jam 10, jam 9 atau jam 11 kita berjemur supaya ada kekuatan imun kita. Tetapi firman Tuhan bukan hanya memberikan kesehatan, tetapi bisa memberikan kekuatan kepada kita. Ketika kita menempatkan hidup kita, anak-anak Tuhan menempatkan hidupnya di dalam Yesus Kristus, maka yakinlah sebagai anak-anak Tuhan kita pasti menjadi anak-anak yang baik. Saya yakin anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus, yang mau diterangi oleh Yesus Kristus adalah anak-anak yang baik. Anak-anak yang patuh kepada orang tua, anak-anak yang rajin berdoa, anak-anak yang rajin membaca firman, dan anak-anak yang selalu melakukan PR-nya, pekerjaannya, membantu orang tua dengan baik. Maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, terimalah terang Kristus. Jadilah kita anak-anak sekolah minggu yang bersinar. Jadilah kita anak-anak sekolah minggu yang senantiasa mau diterangi oleh Yesus Kristus. Supaya kita menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang sukses di dalam Tuhan. Anak yang sukses, berhasil di dalam kerendahan, pasti diberkati Tuhan. Maka jadilah anak yang bersinar, yang senantiasa memancarkan kasih Yesus di dalam kehidupanmu. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa Surgawi atas segala kebaikan, kemurahan Tuhan yang senantiasa menerangi hidup kami. Tuhan berfirman, Engkaulah ya Tuhan di dalam Yesus Kristus menjadi terang di dalam hidup kami, menuntun hidup kami, menerangi kehidupan kami, sehingga kami menjadi anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang bersinar, anak-anak yang senantiasa hidup di dalam terang Kristus. Berkati ya Tuhan anak-anak sekolah minggu HKBP Ancol Podomoro ini. Walaupun saat ini kami hanya beribadah di rumah, tetapi iman mereka pasti bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Iman mereka pasti hidup ketika mereka mau menempatkan diri mereka di dalam terang Tuhan Yesus. Berkati semua orang tua mereka, berkati semua jemaat Tuhan. Biarlah kami juga senantiasa hidup di dalam terang-Mu ya Tuhan, supaya menuntun kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak sekolah minggu yang senantiasa berjalan di dalam kehendak-Mu.
Kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu di gereja ini. Berkati mereka Tuhan, perkuliahan mereka, pekerjaan mereka, dan juga kehidupan keluarga bagi yang sudah berumah tangga. Berkati rancangan hidup mereka, tunjukkan jodoh yang sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya sukacita mereka Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai guru sekolah minggu anak-anak di gereja ini, selalu bersinar, selalu bercahaya di dalam firman-Mu. Berkati juga ya Tuhan petugas ibadah kami satu hari ini, liturgis, dan juga semua operator yang bertugas di dalam tim syuting, dan juga guru-guru sekolah minggu di dalam ambil bagian ibadah ini, pemain musik, dan juga ya Tuhan song leader. Semua Tuhan ibadah kami ini senantiasa memuji Tuhan. Pakailah kami Tuhan sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai guru sekolah minggu, sebagai jemaat Tuhan secara khusus, sebagai anak-anak sekolah minggu yang bersinar, yang bercahaya seturut dengan kehendak-Mu. Di atas semuanya, hapuskanlah segala dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Terimalah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau memperkenankan kami anak-anak ini menjadi warga kerajaan-Mu. Di sini kami memberikan persembahan kami. Terimalah dan berkatilah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam
Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, ibadah kita sudah selesai nih Bang. Jangan lupa kita mau mengucapkan terima kasih nih Bang Ya, buat untuk Amang Pendeta dan para Aldo dan buat Abang Jonathan. Kita sama-sama Nah, ya. iya. 1, 2, 3. Terima kasih Amang. Tuhan Yesus memberkati. Besok datang lagi ya. Satu lagi, Kak. Sama Buat Bang Abang Jonathan. Jonathan. Oke. Ya, 1, 2, 3. Terima kasih Bang Tan. Tuhan Yesus memberkati. Besok datang lagi ya. Shalom adik-adik. Kak, kita mau ngapain sih kak? Kita mau ngasih adik-adik tugas. Oh, tugas. Tapi sebelum kita ngasih tugas sama adik-adik di rumah, kita nyanyi dulu. Iya, nyanyi apa ya, nyanyi Kak? lagu Boboro. Kayaknya adik-adik pada tahu deh di rumah. Ya, pasti Soalnya kan tahu dong, pada Kak. sering nyanyi. Oh, iya. Oke. Lagunya gimana ya, Kak? Kasih sukacita, damai sejahtera. Oh iya, kita nyanyi lagi. Ya? Oke, Kak. Oke, Ya, 1, 2, 3. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Nah, sekarang kita mau ngasih aktivitas Kak buat adik-adik yang di rumah. Buat kelas batita sama kelas kecil ya, Kak ya? Semuanya Kak. Oh, buat semuanya. Iya, cuman Iya, ada buat khususnya. kelas- oh iya, Ya. buat kelas kecil dan batita. Ya, buat kelas kecil sama batita. Jadi gini tugasnya Kak. Kita nyuruh adik-adik di sana buat bikin video lagu Buah-Buah Roh itu. Cuman Kak, buat kelas batita sama kelas kecil ngapain nih Kak? Kalau untuk kelas batita sama kelas kecil nyanyi Kak videonya. Nyanyi, tapi dibantu sama mama papanya di Iya, rumah. didampingi berarti ya, Kak, ya? Didampingi. Iya. Tapi kalau untuk kelas sedang sama kelas besar itu nyanyinya sendiri-sendiri. Boleh Yes. pakai musik sendiri, Betul. mau main gitar, mau main piano atau mau main pakai gendang-gendang terserah Kak. Oh, biar rame juga ya. Nah, tapi yang videoin siapa? Orang tuanya, Orang tuanya. tetap. Dan lupa Kak, kalau udah selesai di videoin, kirim aja Kak. Kemana sih Kak? Ke nomor di bawah ini. Atau ke kakak kelas masing-masing. Iya. Oke. Oke. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, ku selalu